Di minggu yang pertama, di mata kuliah interaksi manusia ini kita akan membahas pengenalan dulu mengenai IMK atau interaksi manusia komputer. Nah, biasanya IMK ini sering juga kita sebut sebagai kalau bahasa lainnya adalah human computer interaction. Artinya ada interaksi antara manusianya dengan ada interaksi terhadap komputernya ya. Latar belakangnya apa sih IMK ini? Yang pertama adalah user meminta pengoperasian komputer maupun yang masih awam dengan menggunakan komputer miliknya sendiri gitu ya. Kemudian user muncul rasa ingin tahu yang sangat tinggi, maka user tersebut ingin tahu proses apa yang dilakukan oleh komputer hingga bisa dioperasikan oleh manusia. Artinya adalah bahwa kita sebagai user itu kan kita ya, user itu saya bisa, kamu bisa, atau pengguna gitu ya. User ini punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi, maka user ini pengen tahu aja kayak teman-teman nih, kalau punya handphone baru, pasti kan punya rasa ingin tahu yang tinggi ya. Ini gimana sih kalau saya pencet ini gimana? Ini gimana sih kalau saya coba-coba aplikasi, misalnya nyoba pakai install aplikasi Canva. Terus saya iseng nih, ini gimana ya cara pengoperasiannya. Nah, itu ada yang dikatakan bahwa kita sebagai user ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian user friendly adalah sebuah sebutan untuk komputer yang sering digunakan dan sangat mudah digunakan oleh orang awam sekalipun. Jadi, kalau kita menginstal sebuah aplikasi dan merasa bahwa tampilannya bagus ya, gampang digunakan ya, mudah digunakan ya, bahwa ternyata aplikasi tersebut bisa dikatakan bahwa user friendly ya, bahwa aplikasinya adalah mudah bisa digunakan. Atau misalnya kita punya aplikasi yang ternyata sulit untuk kita gunakan misalnya. Bisa jadi nanti akhirnya adalah kita akan melakukan proses uninstall terhadap aplikasi tersebut. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya ini kok susah ya digunakannya, ini kok sulit ya digunakannya. Nah, biasanya kita kayak gitu. Prinsip yang ada pada komputer yaitu harus mempunyai inputan, lalu diproses dengan melakukan pemrosesan tersebut, maka akan menjadi output. Nah, di dalam IMK ini nanti ada yang namanya input, proses, dan output. Inputannya apa? Kemudian diproses sehingga menghasilkan sebuah output atau keluarannya mau yang seperti apa ya. Itu nanti kita akan pelajari. Nah, dalam pembuatan IMK terdapat 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah manusia. Yang kedua nanti ada yang namanya komputer. Yang ketiga nanti ada namanya fungsi. Nah, kalau manusia ini adalah faktor ini adalah alasan yang terjadinya interaksi karena adanya keinginan dan juga manusia ingin atau dapat kemudahan dalam mengerjakan pekerjaannya. Kalau nggak ada manusianya atau nggak ada usernya, maka tidak ada yang namanya IMK atau interaksi manusia dengan komputernya. Ya, misalnya saya punya rasa ingin tahu nih kalau saya mau pakai ini seperti apa. Jadi ini adalah faktor yang pertama, faktor dari sisi manusianya. Kemudian yang kedua adalah komputernya. Faktor ini sebagai media yang digunakan dalam berinteraksi, yaitu bagaimana bahasa pemrogramannya, bagaimana input dan outputnya. Jadi komputer ini adalah faktor yang kedua. Kalau ada manusianya, kemudian komputernya nggak ada, ya kita nggak bisa berinteraksi dengan komputer itu gitu kan. Kemudian faktor yang ketiga adalah fungsi. Pembuatan IMK terjadi karena faktor fungsi, yaitu hasil akhir yang dapat membantu pekerjaan manusia. Kalau ternyata manusianya sudah ada atau usernya sudah ada, komputernya sudah ada, tetapi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya misalnya, maka bisa dikatakan bahwa ya sia-sia yang namanya pembuatan IMK tersebut. Misalnya kita bikin aplikasi kalkulator. Nah, aplikasi kalkulator ini kan, nah ini kalau misalnya kita berbicara masalah komputer, komputer ini terdiri dari hardware maupun software ya. Misalnya teman-teman membuat aplikasi kalkulator contohnya. Ada usernya, misalnya saya mau menggunakan aplikasi tersebut. Tapi dari sisi fungsi ternyata nggak ada, fungsinya nggak bisa digunakan.
hanya cuma bisa masukin input doang, hasilnya nggak keluar. 1+1 kita bikin sama dengannya nggak muncul, atau misalnya masih terjadi error. Berarti apa? Fungsinya belum berjalan dengan baik. Nah, ini ya. Jadi fungsi itu juga harus ada di dalam faktor yang mempengaruhi terjadinya atau faktor-faktor dari interaksi manusia dengan komputer tersebut ya. Jadi harus ada faktor fungsi, yaitu hasil akhir yang bisa membantu pekerjaan manusia. Atau misalnya tadi kamu pakai aplikasi Canva contohnya kan. Kalau misalnya fungsinya tidak bisa berjalan dengan baik, ya sia-sia, kita nggak akan bisa pakai aplikasi itu lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bidang ilmu IMK. IMK merupakan suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem komputasi yang interaktif untuk digunakan oleh manusia, dan studi tentang ruang lingkupnya. Nah, IMK ini adalah jenis tindakan atau aksi yang terjadi antara makhluk hidup, yaitu manusia, dengan sebuah alat yang digunakan untuk mengolah data, atau kita sebut komputer, yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Artinya apa? Ingat aja bahwa IMK ada interaksi antara manusia dengan komputernya. Interaksinya seperti apa? Timbal balik. Interaksinya seperti itu. Kalau dari manusianya memberikan sebuah inputan kepada komputer, ingat ya tadi komputer ini adalah harus ada perangkat hardware dan softwarenya. Kalau nggak ada softwarenya ya kita juga nggak bisa berinteraksi dengan komputer tersebut ya. Harus ada timbal balik. Sama seperti kita berkomunikasi dengan teman ya, sesama manusia misalnya, harus ada timbang balik kan. Kalau misalnya ngomong sendiri dia nggak dengerin, dia nggak ada respon, ya udah ngapain gitu. Ngomong itu namanya bukan interaksi atau bukan sebuah komunikasi. Nah, jadi kalau misalnya manusia dengan komputer harus tetap ada timbal baliknya. Manusia memberikan inputan, nanti komputernya akan memberikan respon. Ya, kemudian komputer juga nanti akan menyuruh manusia. Nah, biasanya kan kayak misalnya contoh login. Login itu sebenarnya adalah perintah dari komputer. Hai user gitu. Coba masukkan username password. Kalau enggak kamu nggak bisa login. Nah, itu kan artinya si komputer memberikan sebuah perintah kepada user. Kemudian kita sebagai user akan memasukkan perintah tersebut. Kita masukkan username-nya kita apa, kemudian kita klikkan password-nya apa, kita tuliskan password-nya apa, kemudian kita klik login misalnya. Itu yang dikatakan adanya interaksi antara manusianya dengan komputernya. Tidak hanya manusianya aja yang memberikan inputan-inputan, si komputernya nggak memberikan respon, nggak gitu juga. Atau misalnya komputernya hanya memberikan kita sebagai manusia tidak diberikan kesempatan untuk berinteraksi, baik itu memberikan inputan atau mau klik apa gitu, nggak diberikan. Tidak seperti itu ya. Jadi harus ada timbal balik, baik kita sebagai manusia atau user maupun komputer. Jadi interaksinya seperti itu ya. Ini kalau waktunya 10 menit lagi, nanti kalau habis kita ulang lagi ya, join lagi. Bentuk interaksi antara manusia dan komputer memakai antarmuka. Pada awal generasi awal PC menggunakan yang namanya command prompt atau command driven atau berbasis tekstual ya. Pada sistem ini pemakaian diberikan tanda prompt cell. Nah, sekarang udah namanya GUI atau Graphical User Interface. Artinya bagaimana tampilannya sudah lebih menarik, tampilannya sudah lebih bagus, sudah menggunakan mouse untuk memilih menu pilihan yang dikemas, jadi bentuknya sudah enggak tekstual lagi. Bahkan sekarang sudah menggunakan fasilitas touchscreen. Pemakai bisa menggunakan jarinya untuk mengatur perintah dalam komputer. Jadi perkembangan interaksi antara manusia dan komputer dari dulu sampai dengan sekarang itu mengalami perubahan, mulai dari yang namanya tekstual sampai dengan yang namanya sekarang graphical user interface. Kalau sekarang tampilan sudah lebih bagus ya. Mungkin teman-teman yang masih sering menggunakan command prompt contohnya ya, atau ya berinteraksi dengan tekstual akan bisa membedakan bahwa lebih apalagi bagi user yang masih baru ya, atau user yang awam, dia lebih senang menggunakan yang
grafikal ya, atau yang grafik atau yang tampilannya yang sudah menarik. Jadi nanti ada dua, tekstual dan GUI atau graphical user interface. Nah, ini ada antarmuka. Antarmuka atau user interface diartikan gabungan dari elemen suatu sistem, pengguna, dan komunikasi dan interaksi keduanya. Pengguna hanya diperbolehkan berinteraksi dengan produk melalui antarmuka ya. Antarmuka atau interface itu bisa kita katakan sebagai tampilannya ya. Tampilannya. Nah, biasanya antarmuka itulah dikatakan sebagai medianya, penghubung antara user dengan komputernya ya. Tampilannya seperti apa. Dan identik antarmuka atau interface itu identik dengan software ya, identik dengan softwarenya. Jadi kalau misalnya gini, saya udah punya komputer nih, udah beli laptop baru, tapi belum diinstal softwarenya. Apakah saya sebagai user bisa berinteraksi dengan komputer tersebut? Ya nggak bisa, karena softwarenya belum ada. Jadi biasanya software itu dikatakan sebagai medianya atau interface-nya ya. Media yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer nanti memberikan suatu perintah kepada komputer. Kondisi saat ini seperti apa? Saat ini komputer sudah jauh lebih murah, digunakan untuk hampir setiap sisi kehidupan. Kita mempunyai pengetahuan yang cukup bagaimana agar komputer dapat menyesuaikan dengan kebutuhan kerja manusia. Iya, sebelumnya atau dulu-dulu, pertama kan kalau punya laptop tuh udah mewah, punyanya komputer yang besar, ya, yang monitornya besar. Lama-lama punya laptop, ya kan? Kemudian zaman dulu yang punya laptop, yang punya komputer ya mahasiswa-mahasiswa komputer, mahasiswa-mahasiswa bidang komputer ya, baik TI, SI gitu kan. Kalau sekarang semua mahasiswa mau jurusan apa harus punya laptop atau punya komputer lah ya gitu. Bahkan sekarang sudah semuanya masing-masing, jangankan anak kuliah, anak SD aja udah pakai laptop untuk belajar. Artinya apa? Bahwa kondisi sekarang komputer ini jauh lebih murah, hampir semua sisi kehidupan itu menggunakan komputer ya. Komputer di sini bisa laptop ya, kita sebutnya seperti itu, hardware. Bisa handphone juga bisa. Di dalam handphone juga kan ada interface ya. Kalau misalnya kita membuka sebuah aplikasi, bagaimana tampilan aplikasi tersebut. Kita buka aplikasi, kalau di dosen ada yang namanya Nusa Staff, berarti kan staff-staff dosen-dosen usaha mandiri punya aplikasinya. Bagaimana tampilannya? Kalau untuk di teman-teman sebagai mahasiswa juga akan melihat bagaimana tampilan aplikasi UNM di handphone ataupun di PC ya, karena akan berbeda tampilan ketika kita menggunakan PC juga dengan ketika kita menggunakan handphone. Tampilannya akan berbeda. Disesuaikan dengan monitor ya, layar. Nah, itu nanti kita akan pelajari bagaimana tampilannya apabila layarnya besar dan bagaimana tampilannya apabila layarnya kecil, misalnya pakai handphone. Perubahan teknologi. Nah, ini ya, perubahan teknologi, penurunan harga komputer yang sangat dramatis dihasilkan oleh adanya perkembangan teknologi, terutama mikroelektronik, yaitu dalam bentuk keping silikon atau IC ya, kemampuan teknologi untuk memperkecil ukuran rangkaian. Artinya gimana? Tampilan komputer sekarang sudah lebih ringkas, dan murah. Dari yang tadinya laptop ya bentuknya besar, tebal, sekarang udah lebih tipis, udah bisa dijinjing-jinjing, dibawa-bawa, pegang-pegang santai, nggak perlu dua tangan misalnya. Itu adalah perubahan teknologi. Bahkan cukup dari handphone aja udah jadi semuanya. Perubahan teknologi di atas telah membuka kemungkinan penggunaan komputer yang lebih luas. Saat ini, kehadiran komputer sudah tidak dapat dilepaskan dari dunia bisnis dan industri modern. Komputer juga ditemukan dalam penggunaan aplikasi rumah tangga. Ya udah banyak ibu-ibu rumah tangga udah mampu mengaplikasikan sebuah komputer. Anak-anak kecil yang masih umur berapa tahun nih, 3 tahun, udah bisa main games misalnya. Orang tua kita biasanya
nggak paham ya, taunya cuma nelpon aja. Sekarang udah bisa utak-atik handphone, membuka aplikasi. Udah banyak sekarang yang bisa paham tentang teknologi, nggak cuma mahasiswa-mahasiswa yang di bidang komputer, tapi semuanya udah bisa. Jadi sekarang kita siap-siap nih mengikuti perubahan zaman ya, karena semuanya udah menggunakan teknologi atau semuanya sudah terhubung dengan internet ya, dengan internet. Kebutuhan perancangan yang berbeda. Agar komputer dapat diterima secara luas dan digunakan secara efektif, maka perlu dirancang secara baik. Hal ini tidak berarti bahwa semua sistem harus dirancang agar dapat mengakomodasi semua orang. Namun, komputer perlu dirancang agar memenuhi dan mempunyai kemampuan sesuai dengan kebutuhan pengguna secara fisik. Artinya, ketika kita atau nanti teman-teman merancang sebuah tampilan, sesuaikan dengan penggunanya siapa. Penggunanya siapa. Nah, biasanya pembagian pengguna ini macam-macam. Dari sisi umur misalnya, penggunanya adalah anak-anak, anak TK, anak SD, atau penggunanya adalah orang-orang dewasa, bisnismen misalnya. Maka tampilan yang kamu bikin itu harus berbeda. Itu harus berbeda, disesuaikan dengan penggunanya ya. Kalau misalnya mau bikin tampilan atau membuat sebuah interface sebuah aplikasi khusus untuk anak-anak, anak TK biasanya bermain warna, bermain apa namanya musik ya, atau ada suara-suaranya, bermain warna atau warna-warni, tulisannya besar-besar supaya terbaca. Nah, apabila kamu membuat sebuah tampilan atau interface atau membuat aplikasi untuk penggunanya adalah yang sudah berumur atau dewasa ya, atau misalnya untuk para pekerja contohnya, maka tampilannya disesuaikan dengan pengguna tersebut. Tidak boleh disamakan, harus berbeda. Sesuaikan dengan kebutuhan dari siapa nanti penggunanya. Nah, itu adalah kebutuhan perancangannya ya. IMK atau Human Computer Interaction mulai muncul pertengahan tahun 1980-an sebagai bidang studi yang baru. Istilah HCI atau Human Computer Interaction mengisyaratkan bahwa bidang studi ini mempunyai fokus yang lebih luas, tidak hanya sekedar perancangan antarmuka secara fisik. Jadi luas bidang ilmu Human Computer Interaction ini ya. Nggak cuma merancang tampilan, tapi dia juga harus mampu membuat tampilan tersebut easy of learning, user friendly, easy of use, ya. Sekarang itu sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang gampang, tinggal download games, tinggal download, bikinnya juga gampang. Nah, sekarang gimana caranya supaya orang-orang itu merasa bahwa tampilan ini bagus, aplikasi ini bagus, aplikasi ini masih dipakai, aplikasi ini masih tetap digunakan oleh masyarakat atau oleh usernya ya. Nah, yang penting itu. Istilah IMK atau HCI ini didefinisikan sebagai. Nah, ini kita lanjut lagi. Ini adalah istilah dari IMK atau HCI atau Human Computer Interaction tadi adalah bahwa HCI didefinisikan sebagai atau Human Computer Interaction ini didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang fenomena di sekitarnya. Artinya human computer interaction ini adalah nggak cuma sekedar bagaimana merancang interface, tapi dia akan melihat dari sisi experience atau pengalaman-pengalaman daripada masyarakat atau penggunanya ketika mereka menggunakan sebuah aplikasi tersebut ya. Sehingga itu tadi ketika kita melihat perkembangan komputer mulai dari bentuk komputer yang besar kemudian berpindah ke dalam bentuk laptop tapi masih ukuran besar, lama-lama bentuknya semakin tipis, semakin ringan, bahkan bisa diputar gitu kan. Bisa biasanya megang laptop tuh dijinjing karena berat, sekarang sudah bisa megang satu tangan di tas, bahkan sekarang udah ditenteng-tenteng aja gitu. Kemudian handphone juga seperti itu, mulai dari handphone yang masih apa namanya pakai tombol ya,
handphone yang masih pakai tombol misalnya. Nah, sekarang sudah beralih ke dalam bentuk yang sudah touchscreen ya, sudah touchscreen. Begitu juga dengan itu dari sisi hardware-nya ya. Kalau dari sisi software-nya bagaimana tampilan itu yang tadinya biasa aja tampilannya lama-lama semakin berkembang. Kalau teman-teman lihat games, tampilan games, atau misalnya dulu masih sering nggak, atau kamu udah nggak zamannya lagi main game Snake. Main game Snake itu kan bentuknya hanya warnanya hitam putih, pixel per pixel jalan. Sekarang mungkin game Snake masih ada, atau Tetris lah, Tetris ya. Berwarna sih memang, tapi bentukannya itu masih 1 pixel per 1 pixel. Nah sekarang kalau main Tetris udah tampilan lebih smooth ya, lebih tampilannya sudah lebih bagus, interface-nya sudah bagus, pewarnaannya sudah bagus, nggak putus-putus lagi. Nah itu adalah bidang ilmu daripada IMK ini adalah bagaimana merancang, mengevaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif sehingga bisa digunakan oleh user ya. HCI atau Human Computer Interaction pada prinsipnya membuat agar sistem dapat berdialog dengan penggunanya seramah mungkin. Ya, arti kata-kata berdialog di sini adalah teman-teman harus paham. Kita bukan artinya berdialog ngomong ke komputer, enggak. Dialog di sini adalah bagaimana supaya ketika kita berinteraksi dengan komputer ini, komputer memberikan respon, baik responnya cepat, baik tampilannya bagus, sehingga kita sebagai user merasa nyaman untuk bisa berinteraksi dengan komputer ini gitu. Bahkan nih kadang-kadang, coba bener nggak nih yang saya bilang, karena saking seringnya berinteraksi dengan komputer, kita lebih mudah berdialog dengan komputer daripada ngomong dengan manusianya atau dengan orangnya. Biasanya kayak gitu, anak-anak yang seringnya, apalagi yang hobi-hobi main game, dia tuh diam aja di depan komputer, itu sebenarnya dia berdialog, tapi dialog dia kan nggak ngomong. Tapi ketika disuruh ngomong gitu, atau misalnya ngomong dengan temennya, agak susah untuk ngobrolnya, karena dia udah kebanyakan berdialog dengan komputernya daripada dengan orangnya. Biasanya seperti itu. Seringnya nyebutnya, ih nggak gaul ya anaknya, gaulnya sama komputer aja gitu. Itu yang sering hobi-hobi main game sampai pagi. Kalau main game semangat, atau misalnya oke lah paling jago gitu, tapi ketika disuruh berbicara gitu ya misalnya nggak bisa, karena dia paling sering ngomongnya ke komputer daripada ke manusia. Itu bahasa sebutannya kayak gitu ya. Nah, sebuah program aplikasi terdiri dari dua bagian, bagian antarmuka dan bagian aplikasi. Nah, bagian antarmuka adalah seperti ini. Contohnya ya seperti ini, bagian antarmuka. Login details-nya ya, misalnya masukkan NIM-nya, tulis NIM di sini. Kemudian masukkan password-nya, tulis password-nya. Masukkan apa jenjang pendidikan, baru klik tombol login. Nah, ini adalah sebuah program aplikasi yang bagian antarmuka. Jadi bagian antarmuka ini hanya fokus terhadap tampilan interface-nya seperti apa. Itu bagian antarmuka. Pewarnaannya, pilihannya seperti apa, pemilihan tulis fontnya seperti apa, ukurannya berapa, buttonnya, ini yang gambar login ini adalah buttonnya seperti apa, itu adalah masuk ke dalam bagian antarmuka atau bagian interface-nya. Nah, itu yang pertama dari sebuah program aplikasi, yaitu bagian antarmuka atau interface. Kemudian bagian sebuah program aplikasi, bagian yang kedua adalah selain antarmuka adalah bagian aplikasinya. Seperti ini aplikasinya. Misalnya menggunakannya apa nih bahasa pemrogramannya, misalnya pakai Java, pakai apa? Misalnya pakai C++ misalnya. Nah, itu pakai apa yang digunakan? Apakah berbasis website atau tampilan biasa yang standalone, misalnya hanya untuk satu komputer aja. Nah, itu adalah bagian aplikasinya. Di sinilah adalah selain memilih bahasa pemrogramannya apa, juga di bagian aplikasi inilah fungsi daripada interface-nya itu terpakai atau enggak. Kalau kita lihat di sini, bagian aplikasi, udah dia urusannya adalah membuat tampilan. Kemudian bagian aplikasinya jalan nggak nih kalau kita klik login? Klik.
gitu kan. Jalan atau enggak, itu adalah bagian aplikasinya. Fungsi-fungsinya berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian kita lihat di sini media antarmuka manusia dan komputer terbagi menjadi dua, yaitu media tekstual dan media UI atau graphical user interface. Ini tadi sudah saya bahas sebelumnya ya. Ada dua media atau ada dua interface. Kalau misalnya media tekstual, ini adalah berbasis teks, artinya bentuknya sangat sederhana dan banyak tulisan-tulisannya, ya. Dan biasanya lebih kurang menarik. Contoh-contohnya adalah perintah-perintah di dalam bahasa pemrograman, misalnya pakai Borland C++ atau pakai bahasa pemrograman Pascal. Nah, itu bahasa-bahasa pemrograman itu sebutannya adalah masih yang media tekstual, ya. Nih contoh-contohnya nah seperti ini. Include ini Borland C++. Nanti outputnya seperti ini. Outputnya yang ini nih. Outputnya pun kan kita lihat kurang menarik. Tampilannya masih ya seperti ini aja gitu kan. Nggak ada button-buttonnya. Nah ini yang dikatakan bahwa ini adalah contoh dari media tekstual ya, berbasis teks. Kemudian ada yang kedua adalah media graphical user interface atau UI. Nah, ini bentuk dialognya sudah berbentuk grafis dan sudah sangat atraktif, bisa digunakan oleh user yang masih awam. Artinya user yang tidak level menggunakan komputernya bukan yang level tinggi gitu ya. Masih yang awam atau yang masih baru beginner gitu. Maka ini bisa digunakan menggunakan media graphical user interface. Nah, contoh antarmuka manusia antarmukanya misalnya menggunakan pemrograman misalnya VB, Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi. Ketika kita running, tampilannya kan nanti seperti ini. Ada button-button. Sudah lebih bagus daripada yang ini tadi. Nah, yang ini. Outputnya kan kalau misalnya pakai C++, outputnya udah gini aja. Selamat datang, hello world, gitu kan. Kalau yang sudah graphical user interface, dia sudah bisa ada pilihan button-buttonnya. Nah, sekarang udah tambah canggih lagi ya tampilannya. Yang graphical user interface warna-warni, kemudian kadang ada yang jalan atau kayak running text, kemudian ada yang berefek-efek. Nah, itu adalah tampilan yang sudah mulai lebih bagus ya daripada yang tekstual. Ini medianya. Nah, sekarang kita lihat bidang studi untuk membuat IMK itu ada beberapa bidang studi yang berhubungan dengan pembuatan media atau interface ketika kita membuat sebuah interface ya, sehingga nanti tampilannya bagus. Yang pertama ilmu atau bidang studi yang pertama adalah bidang studi ilmu komputer dan teknik. Nah, ini bidang studi ini berhubungan dengan hardware, perangkat keras untuk merancang sistem interaksi manusia dan komputernya. Kalau nggak punya bidang studi ilmu komputer dan teknik, ya udah kita nggak paham hardware yang digunakan itu apa, supportnya yang mana gitu. Apalagi kalau teman-teman mau membuat aplikasi games ya misalnya, atau bikin games lah. Itu tetap harus ada yang namanya support dari hardware supaya games tersebut ketika dijalankan lebih baik ya, lebih bagus. Kemudian bidang ilmu yang kedua adalah psikologi. Memahami bagaimana pengguna dapat menggunakan sifat dan kebiasaan baiknya agar dapat menjodohkan mesin dengan manusia sehingga dapat bekerja sama. Misalnya teman-teman di sini kan atau kita user adalah kebanyakan menggunakan tangan kanan untuk memegang mouse contohnya ya. Maka posisi mouse itu nanti diletakkan sesuai dengan psikologinya kita bahwa posisinya adalah sebelah kanan. Nah, seperti itu. Kebiasaan-kebiasaan daripada user. Kemudian mata ya. Mata terlalu terang atau terlalu redup juga nggak bagus kan gitu. Nah, itu yang bidang ilmu yang kedua dari sisi psikologinya seperti apa. Kemudian bidang ilmu yang ketiga adalah desain grafis dan tipografi. Memanfaatkan gambar sebagai sarana dialog yang cukup efektif supaya nanti tampilannya lebih menarik pakai gambar-gambar ya, desain grafis. Kemudian ergonomik. Ergonomik ini adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Ini tadi saya sudah sebutkan di awal-awal. Ergonomik ini adalah berhubungan dengan kenyamanan kerja. Kalau misalnya nanti teman-teman bekerja ya,
itu adalah yang dikatakan sebagai lingkungan bekerja. Misalnya duduk, kursinya seperti apa, mejanya setinggi apa, kemudian apabila di depannya ada laptop, seperti apa posisinya, kemudian apabila ada mouse, bagaimana apa namanya, posisi mouse-nya seperti apa. Apabila di dalam meja kerja kamu ada telepon, misalnya di mana posisi telepon, sebelah kanan apa sebelah kiri. Nah, itu semuanya berhubungan dengan kenyamanan kerja. Kursinya bagaimana? Kalau bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, kalau pakai kursi yang nggak empuk, bisa sakit pinggang. Misalnya itu berhubungan dengan ergonomik, aspek fisik ya. Itu adalah bidang ilmu yang selanjutnya. Kemudian ada yang namanya antropologi, pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi pengetahuan sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi kita kan makhluk bermasyarakat itu ya, atau manusia harus bermasyarakat. Nggak ada di sini orang yang mau hidupnya sendiri aja gitu. Hidup aja di hutan sendiri gitu kan. Nggak ya, nggak kayak gitu. Artinya gimana? Kita bagi-bagi tugas sesuai dengan bidang kita masing-masing. Misalnya tadi ada satu teman yang bisa desain, ada satu teman yang jago hardware-nya, ada satu teman yang bisa memanage teman, maka itu bisa dijadikan satu tim yang solid gitu ya, membagi-bagi tugas sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Kemudian bidang ilmu yang selanjutnya yang berhubungan dengan IMK adalah linguistik atau bahasa. Ini adalah sarana komunikasi yang akan mengarahkan pengguna ketika ia berinteraksi dengan komputer. Ini penting bahasa. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat sebuah tampilan aplikasi, misalnya untuk anak-anak kecil ya, anak-anak TK contohnya. Tadi kan saya katakan bahwa untuk anak TK itu lebih fokus kepada warna-warni, kemudian ke suara-suara, kemudian ke bahasa. Ya, bahasanya gunakan bahasa Indonesia saja, karena mereka mungkin lebih paham. Kemudian tulisannya besar-besar. Bahasa Indonesianya pun bahasa jangan yang bahasa bukan bahasa apa ya, harus yang formal lah ya itu istilahnya. Bolehlah bahasa kalau misalnya untuk permainan games anak-anak boleh bahasanya nggak terlalu formal, dicampur-campur boleh. Tapi kalau misalnya membuat aplikasi, penggunanya nanti adalah misalnya para direksi misalnya penggunanya ya. Misalnya dia membuat aplikasi melihat kinerja karyawan, maka kamu gunakan bahasa-bahasa yang formal, bukan bahasa gaul. Jangan cantumkan di sana bahasa gaul, karena nanti nggak akan sesuai. Ini dari sisi linguistik. Kemudian ada yang namanya sosiologi, berkaitan dengan studi pengaruh sistem manusia dengan komputer dalam struktur sosial, misalnya dampak komputerisasi terhadap keberadaan seseorang user di sebuah perusahaan. Kalau sekarang kita lihat makin lama orang-orang itu mulai berkurang pekerjaannya ya. Misalnya nih yang gampang masuk parkiran, masuknya udah nggak pakai orang sekarang, tinggal tapping ya kan, scan atau pencet tombol masuk parkiran. Contohnya ya. Nah itu kan sebenarnya yang dikeluarkan di sana itu kan adalah sebuah ya kertas ya tadi ya, tapi kan di sana ada yang ada alat untuk yang paling gampang itu sistem parkiran tadi, ada alat untuk capture plat kendaraan. Nah itu di capture, kemudian keluar print out-nya apa. Sebelumnya adalah kita lakukan pencet tombol atau inputannya adalah pencet tombol atau touch screen. Sekarang kan udah canggih lagi nih, sentuh aja sentuh aja, iya nggak pakai sentuh karena lagi corona nggak boleh ada sentuh menyentuh, jadi cuman sensor ya kan, sensor. Kemudian capture plat kendaraan, pelang dibuka, masuk, itu udah nggak ada orang, nggak ada penjaganya. Kalau sebelumnya ada orang yang jaga, platnya dia catat misalnya ya kan, kita dikasih print out-nya gitu kan, bukti daripada parkirnya, kertas parkir lah istilahnya. Kemudian pas keluar, kalau sekarang pas keluar mungkin masih ada yang pakai manusianya, pekerjanya untuk menerima biaya, menerima uang parkir misalnya seperti itu.
Sekarang ada yang nggak perlu pakai orang lagi, tinggal tapping kartu, ya kan? Tinggal tapping kartu. Nah, itu semuanya adalah bermain di tadi ada yang namanya pengaruh daripada sistem manusia komputer ini dengan struktur sosialnya. Artinya orang-orang ini mulai berkurang pekerjaannya untuk level yang sebenarnya bisa digunakan tanpa harus menggunakan orang. Kayak misalnya jalan tol seperti itu ya. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu, maka dirancanglah sebuah tampilan yang bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mungkin yang tadi contohnya tinggal tapping kartu misalnya, ya. Kemudian kayak misalnya naik apa nih? Naik busway atau misalnya naik KRL, kita kan nggak perlu lagi ada orang untuk beli tiket, beli di loket, beli uang kereta di loket, udah nggak perlu lagi. Yang penting kartu sudah ada, tinggal tapping, hasil tapping nanti sebenarnya muncul di layar muncul di layar adminnya, hasil tapping kamu biaya pertamanya berapa, nanti ketika keluar dari busway misalnya atau keluar dari kereta kan kita tapping lagi untuk keluar ya kalau kereta, maka nanti akan terlihat di sana ada pengurangan biaya. Nah, itu dari sisi bidang ilmu sosiologi, pengaruh dari dampak komputerisasi ini ya. Ini ada piranti atau alat bantu untuk mengembangkan sistem. Sebentar ya. Nah, ini adalah alat bantu untuk pengembangan sistem. Alat bantu yang digunakan adalah untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka atau interface, diperlukan piranti pengembangan sistem. Biasanya kita pakai alat bantu bahasa pemrograman yang kita gunakan supaya kita bisa membuat interface yang baik. Keuntungannya apa? Ini kan contohnya misalnya pakai VB, Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi, dan macam-macam. Visual C++. Keuntungannya menggunakan piranti bantu atau alat bantu ini adalah antarmuka yang dihasilkannya menjadi lebih baik. Program antarmukanya menjadi mudah ditulis dan lebih ekonomis dalam pemeliharaannya. Ya, ini alat bantunya ya. Nah, di dalam alat bantu tersebut, fungsi daripada alat bantu itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya application software, yaitu piranti bantu aplikasi. Ada yang namanya sistem software. Nah, kalau application software ini berhubungan dengan software-software aplikasi ya. Software-software aplikasi ini biasanya apa nih? Aplikasi-aplikasi apa yang membantu tugas-tugas daripada user. Misalnya kamu pakai aplikasi kalkulator, misalnya pakai untuk bikin dokumen pakai Microsoft Word, ini adalah namanya application software. Nah, kemudian ada piranti bantu sistem. Yang kedua adalah sebutannya sistem software. Ini adalah software-software yang digunakan untuk sistemnya sendiri. Misalnya dari sisi CPU-nya seperti apa, hardware-nya seperti apa, bermain dengan yang berhubungan langsung dengan sistem tersebut. Misalnya kayak contoh daripada sistem software itu adalah misalnya sistem software itu contohnya adalah misalnya OS ya atau operating system, itu adalah sistem softwarenya. Nah, ini ada strategi pengembangan interface. Beberapa hal yang harus diperhatikan atau pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer, ini adalah strategi pengembangan interface-nya. Pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia. Nah, kita harus tahu dulu kita sebagai manusia ini adalah sebagai pengguna atau user. Kemudian ketika kita ingin mengembangkan sebuah interface, kita juga harus paham mengenai informasi tentang ragam dialog. Ini minggu depan kita akan bahas ya, ragam dialog, struktur isi tekstual seperti apa, waktu, kecepatan tampilan seperti apa. Nah, itu ya. Kalau bentuknya adalah seperti formulir, itu contoh ragam dialog yang namanya form filling. Kalau bentuknya nanti pilihan-pilihan banyak, itu ada lagi. Nah, ini yang disebut sebagai ragam dialog. Kemudian strategi untuk mengembangkan interface selain membuat ini,
Bisa juga menggunakan prototipe yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang. Prototipe ini adalah tampilan sebutannya kayak blueprint, masih hanya tampil ini loh, contoh tampilannya seperti ini. Kita bisa bikin pakai Visio misalnya atau pakai Canva. Kita hanya bikin bentuk tampilannya aja. Kalau fungsinya dia belum berjalan dengan semestinya karena kita ingin mempresentasikan kepada si calon penggunanya itu bahwa nanti tampilannya seperti ini gitu. Nah, ini yang dikatakan sebagai prototype. Kemudian bisa juga pengembangan antarmuka ini kita menggunakan teknik evaluasi dengan menggunakan uji coba sejumlah kasus, tanya jawab atau kuesioner. Bisa seperti ini. Misalnya kita tanya ke beberapa pihak mengenai bagaimana untuk mengembangkan sebuah interface pakai teknik evaluasi. Sampai di sini untuk materi minggu yang pertama mengenai pengertian atau pengenalan dari IMK. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Apabila ada yang ingin ditanya, silahkan.